Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Nurdin Zuhdi, STHI-MSI, sebagai dosen mata kuliah Al-Islam dan Kemanusiaan, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Juga tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa semoga kita semua diberikan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kamila Nur Fatimah Al-Ghifari dengan NIM 2210801015 dari Prodi Psikologi kelas 1A Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan pendapat mengapa sebagian manusia atau bahkan banyak sekali manusia yang melanggar norma-norma agama maupun sosial. Juga saya akan memberikan cara agar manusia kembali ke hakikatnya manusia. Langsung saja ke materi. Hakikat manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang diciptakan secara alamiah. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Mengapa sih derajatnya paling tinggi dibanding makhluk lain? Karena manusia diberikan akal, pikiran oleh Allah untuk mendapat memilih atau memilah mana nih yang baik, mana yang buruk. Akan tetapi, tidak semua manusia dapat memilih juga memilah mana hal yang baik untuk dilakukan dan mana hal yang buruk yang seharusnya tidak kita lakukan. Maka dari situlah terjadi pelanggaran norma-norma agama maupun norma sosial. Di sini saya akan memberikan penjelasan dulu, apa sih norma agama tuh? Apa sih norma agama tuh? Norma agama adalah suatu petunjuk hidup yang berasal dari Sang Pencipta agar mereka mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Norma agama juga berisi tentang peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan, sehingga norma agama mengatur hubungan antara individu sebagai makhluk ciptaan dengan Sang Pencipta. Tuhan menjadi penguasa tertinggi dalam agama. Norma agama memiliki sifat dogmatis yang berarti tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Adapun di sini contoh pelanggaran norma agama. Yang pertama, meninggalkan sholat, berzina, menghasut atau memfitnah, mencuri, meminum minuman keras, berjudi. Lalu, saya akan memberikan penjelasan apa pengertian dari norma sosial. Pengertian norma sosial. Norma sosial adalah seperangkat aturan atau panduan hidup yang biasanya tertulis, tetapi tetap akan terus berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma ini bersifat memaksa terhadap individu atau kelompok masyarakat agar berperilaku sesuai dengan peraturan sosial yang terbentuk. Adapun contoh pelanggaran norma sosial yaitu pembunuhan, seperti anak membunuh orang tua, ataupun kebalikannya orang tua membunuh anak, pemerkosaan. Zaman sekarang tuh banyak banget orang tua memperkosa anaknya, atau bahkan anak kecil di bawah umur diperkosa oleh orang-orang yang tidak punya pikiran, diskriminasi, juga korupsi. Adapun alasan mengapa sih manusia melanggar hukum? Berikutnya, contohnya, 1. Tidak tahu. Biasanya orang yang tidak tahu atau tidak mengerti hukum ini yang melanggar. Tetapi banyak juga yang sudah mengerti hukum, tapi dia tetap melanggar aturan.
Ada dalil dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menyerahkan amanah kepada langit, bumi, gunung untuk memikul suatu amanah. Akan tetapi, semuanya tidak mau menerima amanah tersebut karena takut akan dikhianati amanah tersebut. Dan manusialah yang mau menerima amanah tersebut. Dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan bodoh." Nah, yang kedua ada terpaksa. Biasanya orang yang terpaksa ini melakukan kejahatan karena banyak aspek ya teman-teman, salah satunya dari segi ekonomi. Contohnya kayak mungkin dia tuh ekonominya lagi menurun, tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan dia membutuhkan uang untuk biaya kehidupan sehari-hari, untuk makan. Tidak ada cara lain, mungkin akhirnya dia maling, mencuri untuk bisa menghidupi kehidupan sehari-harinya. Adapun aspeknya dari segi sosial ataupun dilakukan atas perintah atasan atau karena mendapat ancaman dari orang lain. Jadi dia melakukan kejahatan itu karena ada ancaman dari orang lain. Jadi kata orang itu ya buat jahat atau enggak kamu dibunuh lah atau apa. Jadi dia melakukan kejahatan itu karena terpaksa. Yang ketiga, tidak mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu. Biasanya mungkin kemungkinan besar ya teman-teman, mungkin dia tuh kurang dekat dengan Allah, mungkin dia jauh dari Allah, kurangnya ibadah, maka tembok keimanan dia tuh tidak kokoh, akhirnya mudah runtuh, mudah terpengaruh oleh bisikan setan, dan tidak bisa menawan hawa nafsunya. Lalu yang keempat ada berniat jahat. Nah, berniat jahat ini tuh berarti ia sudah mempunyai rencana nih kejahatan. Contohnya seperti maling, ia sudah mempunyai rencana nih, malam ini jam segini mau maling di rumah A, di rumah B. Nah, jadi seperti itu. Yang kelima, sudah terbiasa. Untuk orang yang sudah terbiasa melakukan kejahatan, maka ia akan terbiasa dan merasa dirinya benar. Ada pepatah, "Allah bisa karena biasa." Jadi kalau misalnya dia sudah terbiasa melakukan kejahatan, maka kesananya ia akan terbiasa akan melakukan kejahatan. Lalu yang terakhir ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini tuh sangat berpengaruh banget buat kedepannya teman-teman, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap sikap juga kepribadian kita nih, gimana kepribadian kita ke depannya. Seperti misal kita ada di lingkungan yang kurang baik, maka perilaku kita tuh akan condong ke perilaku yang tidak baik. Ada istilah seperti jika kita berteman dengan orang yang jualan parfum, maka wanginya pun kita akan kita akan terbawa, kita akan ikut ke bawah wangi gitu. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana sih cara mengatasi pelanggaran norma-norma? Nah, yang pertama mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak meninggalkan ibadah, lebih banyak mendekatkan diri ya, seperti sholat 5 waktunya tidak tertinggal, mungkin bisa malah nambah sholat sunnahnya kah, banyak zikir, membaca Al-Quran, dan lain halnya. Terus, lebih banyak bersyukur atas apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Dengan kita bersyukur, dengan kita lebih banyak bersyukur, maka kita akan merasakan banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Masya Allah gitu, kita sudah diberi kenikmatan sama Allah. Dengan kita bisa bernafas, kita bisa melakukan sesuatu dengan mudah. Lalu perbanyak teman yang membawa pengaruh positif. Dengan kita berteman dengan orang-orang yang positif, maka kita akan ke bawah hal-hal yang positif juga. Mungkin cukup sekian penjelasan atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar.
Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.